Siapa yang sudah kangen banget lari-larian bebas di luar ruangan? Sabar ya, demi keselamatan kita, anak-anak Indonesia. Lagi-lagi harus diam di rumah dulu. Sekolah pun daring lagi. Semangat! Nah, di Hari Anak Nasional, hari istimewa untuk anak-anak se-Indonesia ini, Unyil mau ngajakin sobat di rumah untuk berjuang melawan rasa bosan dan tetap kreatif. Meski lagi-lagi harus di rumah aja. Generasi pejuang cilik. Berdasarkan survei The State of Snacking 2020, 60% orang Indonesia jadi lebih banyak ngemil selama pandemi buat mengusir rasa bosan, cemas, juga stres. Donat jadi salah satu cemilan favorit Unyil nih. Apalagi donat tower warna-warni homemade gini. Beuh, yummy. Bahan pembuatnya sama aja kayak donat lainnya. Cuma biar hasil donatnya halus, adonan perlu dibentuk membulat sambil ditarik kayak gini nih. Rasa enak, tekstur kenyal, dan topping yang menggoda memang menjadi daya tarik utama donat. Topping meses gini sih kesukaannya Unyil banget. Istimewanya nggak sekedar warna-warni. Meses yang langsung meleleh di mulut ini juga punya banyak rasa loh. Bukan dari perasa sintetis ya, tapi pakai perasa alami. Meses aneka rasa ini dibuat dari campuran bubuk susu full cream, gula halus, tepung pati jagung, mentega cair, dan bahan tambahan lainnya. Sekali aduk bisa sampai 125 kg adonan loh. Terakhir nih, tinggal tambahkan pewarna dan perasa dari ekstrak alami. Jadi nggak sekedar memberi rasa yang identik, warna sama aromanya juga asli loh. Cuma khusus meses merah muda yang berasa permen karet ini memang pakai perisa buatan. Tapi tenang, perisanya sudah berstandar food grade, juga mengikuti aturan takaran yang direkomendasikan sama Badan POM pastinya. Nah, mesin ekstruder inilah yang bertugas untuk mencetak meses. Meses kesukaan kita semua ini pertama kali dibuat di Belanda tahun 1400-an untuk topping roti raks. Tapi meses sendiri baru diproduksi massal tahun 1800-an. Meses komersil pertama rasanya mirip adas manis. Bentuk sama suara saat ditumpahkan yang mirip hujan es membuatnya dikenal sebagai Hagelslag di Belanda. Oven pendingin akan mengeraskan adonan meses. Kemudian mesin pemutar ini bakal menyeragamkan butiran meses, sekaligus melapisinya sama sirup gula. Biar mesesnya lebih mengkilap, gak gampang hancur, dan tahan sama lembabnya udara. Wah, mesesnya banyak juga ya. Dalam sehari pabrik ini bisa memproduksi 1.200 botol meses aneka rasa. Saat ini sudah ada 8 rasa meses yang dibuat. Ada keju, coklat, red velvet, taro, matcha, pisang, 2 rasa permen karet, dan kopi. Wah, banyak banget kan? Nah, kalau yang ini kesukaannya siapa yo? Ini bukan es krim ya, tapi cheesecake pop. Kue rasa keju yang lapisan dasarnya krenyes-krenyes itu loh. Biar lebih praktis, kue keju ini dikemas pakai stick. Biar tinggal lahap. Pas banget deh buat camilan selama di rumah aja. Sesuai namanya, bahan utamanya pastilah krim keju. Ada telur, gula, vanili, garam, sama krim kocok juga. Kue yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno ini merupakan salah satu kue terfavorit di dunia loh. Sampai-sampai ada hari cheesecake yang diperingati setiap tanggal 30 Juli di Amerika Serikat. Nah, khasnya cheesecake adalah lapisan bawahnya yang super crunchy. Dibuat dari campuran biskuit sama butter. Bisa diganti juga kok pakai sponge cake atau biskuit coklat. Adonan kue yang sudah matang tinggal didandanin mirip es krim deh. Diberi stik es krim, coklat cair, dan topping sesuai selera. Ada coklat, matcha, banana, keju, stroberi, permen karet, kacang.
Semuanya bisa dikombinasiin loh. Mantap kan? Karena terbuat dari keju dan susu yang kaya protein, cheesecake pop ini bisa menjadi sumber energi praktis untuk aktivitas kita yang padat. Terus, kandungan triptofan pada makanan ini juga bisa meredakan stres loh. Sobat Unyil, lekat sama image makanan kaki lima yang harganya murah, lele sering banget dipandang sebelah mata. Padahal nih, ikan lele punya berjuta manfaat buat tubuh loh, terutama vitamin D. Salah satu vitamin paling diincar saat pandemi kayak sekarang. Konsumsi 143 gram daging ikan lele sudah bisa memenuhi 180% kebutuhan harian vitamin D kita. Mantap kan? Apalagi lele yang ini spesial. Varian lele baru dari kota Jepara, Jawa Tengah. Si lele Barbie adalah lele yang didapatkan dari hasil rekayasa pakan. Indukan lele yang berwarna hitam diberi pakan campuran protein nabati dan protein hewani. Untuk camilannya, lele ini hanya makan daun-daunan yang sudah tua, seperti daun pepaya. Soalnya daun-daun tua sudah kehilangan zat klorofilnya. Jadi lebih terasa efeknya dalam memberi warna pada lele Barbie ketimbang menggunakan sayuran hijau yang masih tinggi kandungan klorofilnya. Setelah 8 keturunan lele diberi pakan yang sama, lele akhirnya berubah warna menjadi putih. Makanya ketimbang dikonsumsi, lele ini lebih sering dijadikan ikan hias saja. Beda sama saudaranya si lele Dumbo yang diolah jadi suplemen kesehatan. Suplemen kesehatan dalam bentuk kapsul lunak ini berisi minyak murni ikan lele yang mengandung DHA, sumber protein lengkap vitamin D dan fosfor. Cocok deh jadi imun booster untuk melindungi diri saat pandemi virus kayak sekarang. Khasiatnya gak kalah kok sama suplemen kesehatan yang dibuat dari ikan laut seperti ikan salmon. Urusan harga, dijamin ramah kantong. Untuk mendapatkan minyaknya, ikan lele Dumbo harus direbus selama 3 jam. Dan minyaknya diperas menggunakan alat ini nih. Agar bisa dikonsumsi, minyak ikan lele harus dimurnikan lewat proses yang sangat panjang. Baik untuk menghilangkan busa, kotoran, aroma menyengat, dan menjernihkan warna minyaknya. Kandungan asam lemak jenuh yang ada dalam minyak ikan juga harus dinetralkan ya, biar kandungan yang baik-baik saja yang tersisa. Biar kandungan minyak ikan lelenya sempurna, tambahkan vitamin E dan nutrisi pelengkap lainnya. Oke deh, saatnya proses enkapsulasi. Di sini, gelatin dan minyak ikan akan jadi satu. Gelatin bakal membungkus minyak dengan sempurna. Tujuannya agar mudah diserap tubuh, mudah ditelan, dan membantu menghilangkan aroma gak sedap ikan lele. Dalam 1 menit, mesin ini bisa menghasilkan puluhan kapsul lunak loh. Oh iya, minyak ikan ini sebaiknya langsung ditelan dengan bantuan air ya. Jangan dikunyah, karena selain amis, vitamin yang terkandung di dalamnya sudah didesain untuk ditelan dan dirancang agar mudah hancur di dalam perut. Jadi kata siapa kalau suplemen imun saat pandemi harus yang mahal-mahal? Lele aja cukup kok. Asik, roti isi meses Unyil sudah jadi nih. Kayaknya kurang lengkap kalau belum ada minumannya. Unyil ambil dulu ah. Wih, ada makanan nih. Mana sih Unyil? Udahlah, rezeki emang gak boleh disia-siain. Sip, sekarang sudah lengkap nih. Hah? Wah, kok roti Unyil ngilang? Aduh, siapa nih yang ngambil? Wah, ada jejak pelakunya nih. Unyil ikutin ah. Kemana nih? Wah, itu dia malingnya. Unyil kerjain aja ah. Ya. Aduh, ampun. Si Unyil, yuk kita kemon. Hari gini kan udah banyak teman belajar dan bermain seru yang bikin kita sibuk. Bermodalkan imajinasi sama lilin mainan, kita juga bisa bermain role play loh.
Mau jadi pastry chef yang jago bikin kue-kue cantik? Atau jadi pemilik peternakan yang memelihara dinosaurus? Kerennya, dinosaurus yang kita buat bisa dijadiin avatar saat main game loh. Tinggal di-scan aja. Wih, lewat kolaborasi lilin mainan sama teknologi gini, menghabiskan waktu di rumah dijamin jadi lebih asik deh. Anyway, tahun 1930-an, adonan lilin mainan gini dipakai buat membersihkan jelaga dari wallpaper dinding loh. Karena dibuat dari air, garam, dan tepung yang gak beracun. Formula ini pun dikembangkan jadi mainan anak warna-warni yang terus diminati sejak tahun 1956. Nah, makin kesini, formula lilin mainannya pun disesuaikan. Biasanya ada campuran tepung terigu, minyak goreng, garam, gula, pengembang, sama pewarna makanan. Nah, jadi gini deh jadinya, kayak adonan biskuit ya. Semua bahan lilin ini edible kok, jadi aman kalau nggak sengaja tertelan. Biar adonannya lembut dan mudah dibentuk, haluskan dulu ya, baru deh bisa dicetak, biar mudah dikemas. Lilin mainan ini punya lebih dari 15 varian warna loh. Tiap kemasannya sudah ada cetakannya juga, bisa banget dikreasikan macam-macam, seru. Nah, buat yang butuh teman main di rumah, bisa juga nih merakit teman main sendiri. Oh iya, kenalin si robot edukasi nan pintar. Bermodalkan jet-jet dan koneksi wifi via aplikasi, kita bisa mengendalikan robot imut ini loh. Aplikasi ini kids friendly kok, mudah dipahami oleh anak-anak. Bahasanya juga pakai bahasa Indonesia. Lewat aplikasi ini, anak-anak bisa melatih logika untuk menyusun dan memberikan perintah kepada si robot melalui bahasa pemrograman yang sederhana. Misalnya, menggerakkan robot di jalur yang sudah ditentukan. Dengan menyusun perintah yang tepat, secara otomatis robot bisa bergerak sendiri sesuai dengan perintah yang diberikan. Wah, keren kan? Robot edukasi ini memang sengaja diciptakan untuk mengenalkan anak-anak sama teknologi robotika. Makanya dari desainnya pun sengaja dibuat biar gampang dibongkar pasang. Bahan bodi robot ini juga sengaja menggunakan papan akrilik karena ringan, kuat, dan punya banyak warna yang menarik buat anak-anak. Agar bisa bergerak dan dikendalikan via koneksi wifi, robot ini dilengkapi sama perangkat komputer mini. Sementara untuk tenaganya sendiri pakai baterai ya. Kehadiran robot edukasi ini bikin generasi kita makin akrab sama perkembangan teknologi. Malah bikin aktivitas bermain gadget kita yang makin intens saat pandemi jadi lebih berguna. Jadi bermain sambil belajar deh, iya kan? Pasti bisa. Nah, buat Sobat Unyil yang suka bikin kreasi DIY, bisa nyobain kegiatan seru yang ini nih, Decoupage. Seni menghias yang memadukan kegiatan memotong dan menempel dengan pewarnaan. Wah, seru kan? Bonusnya, bunda di rumah senang nih dapat hadiah perabot cantik. Yap, dengan Decoupage, perabot lama bisa terlihat baru loh. Untuk kanvasnya, kita bisa menggunakan apapun. Bisa kaleng, kotak tisu, alat makan, sampai botol bekas gini. Warnai sesuai selera menggunakan cat akrilik ya. Baru deh potong kertas bergambar khusus Decoupage yang berjenis acid free. Rekatkan sembari menggunakan imajinasi biar menghasilkan panduan gambar warna yang ciamik. Karena direkatkan dengan lem khusus yang berbahan air, hasil Decoupage bakal terlihat mirip lukisan ketimbang kumpulan gambar yang ditempel. Cakep ya. Ada lagi nih teknik membuat Decoupage yang lebih simpel. Namanya transfer image. Biasa diaplikasikan ke alat makan kayak piring. Sesuai namanya, gambarnya tinggal ditempelkan saja ke piringnya dan didiamkan seharian deh. Selain bentuk 2 dimensi gini, ada juga Decoupage 3 dimensi alias pop-up Decoupage. Kreasi ini gak pakai kertas ya, tapi berbahan mika bermotif. Katanya nih, hasil seni Decoupage ini
Harganya bisa berkali-kali lipat lebih tinggi loh. Siapa tahu bisa jadi ladang cuan from home juga nih. Bikin tahu. Kata pakar klinis dan psikiatri dari Harvard Medical School, aktivitas fisik sangat dibutuhkan oleh anak-anak kayak kita loh, biar pertumbuhan dan perkembangan kecerdasannya berjalan optimal. Jadi, meski di rumah aja, jangan rebahan terus ya. Seruan juga main air sepuasnya gini. Asik. Nah, biar lebih seru, main airnya ditemani sama bath bomb nih. Aksesoris mandi wangi warna-warni yang dibuat dari bahan-bahan yang ramah di kulit. Kita bisa bikin sendiri di rumah. Bahan-bahannya ada baking soda, asam sitrat, minyak kelapa, krim tartar, maizena, dan pewarna. Baking soda jadi bahan utama membuat bath bomb. Karena senyawa yang masih satu keluarga sama garam ini dipercaya bisa mencerahkan dan membantu mengangkat sel kulit mati. Penggunaan baking soda buat merawat kulit bukan hal baru kok. Sejak abad 3500 sebelum Masehi, orang Mesir kuno sudah menggunakan baking soda sebagai sabun karena bisa menyerap minyak dan bisa mengelupaskan sel kulit mati. Bahkan proses membuat mumi juga menggunakan campuran baking soda loh, karena kandungan natronnya bisa menjaga struktur jenazah. Come on, tambahkan maizena sama asam sitrat. Sama kayak baking soda, asam sitrat ini berkhasiat untuk mencerahkan kulit loh. Antioksidan di dalamnya juga bisa menghambat penuaan dini, alias bikin awet muda. Agar bisa berbusa banyak, tambahkan minyak kelapa yang sudah dicampur sama pewangi ya. Jangan lupa diwarnai. Sebaiknya pakai pewarna kosmetik dan pewarna makanan, biar warnanya lebih kuat. Terus tinggal dicetak deh. Mau dibentuk apa aja bisa, gampang kan bikinnya. Berendam pakai bath bomb gini juga bisa bikin tubuh jadi rileks loh, karena wanginya menenangkan. Wah, pas banget kan buat dipakai rehat dari drama pandemi. Alat yang satu ini bisa jadi investasi cerdas saat berkegiatan di rumah saja. Kamera pengawas yang punya fitur spesifik untuk menjaga anak dan adik bayi. Helpful banget kan untuk mengawasi semua kegiatan yang kebanyakan berlangsung di rumah. Gak perlu pakai monitor khusus, kamera pengawas keluaran terbaru sudah bisa diakses dari gawai kita. Bahkan semua fitur-fiturnya bisa diaplikasikan melalui gawai kita. Misalnya fitur pergerakan kamera yang bisa kita atur. Kamera pengawas ini bisa berputar hampir 360 derajat loh. Dan lensanya bisa diarahkan ke atas atau ke bawah. Selain itu, sensor pada kameranya juga memiliki pandangan malam yang bisa digunakan meski ruangan gelap. Jadi, adik bayi bisa tetap terpantau meski hanya menggunakan lampu tidur. Kamera pengawas juga sudah dilengkapi dengan audio atau sistem suara 2 arah. Selain bisa untuk berbicara, kita juga bisa mendengar suara di ruangan kamera pengawas ditempatkan. Cocok banget kan? Jadi bisa dengar kalau si adik bangun atau nangis. Fitur ini juga berguna banget saat orang tua dan anak harus terpisah karena infeksi COVID-19. Jadi saat papa dan mama sedang isolasi mandiri, masih tetap bisa mengawasi dan berinteraksi sama anak. Kayak yang pernah dibagiin sama Kak Hamidah dan Shirin dalam media sosialnya. Motion detection alias sensor gerak juga salah satu fitur yang wajib dimiliki buat kamera pengawas bayi. Karena fitur ini bisa memberitahu kita jika mendeteksi gerakan. Sensitivitas sensornya juga bisa kita atur, berguna banget kan? Jadi bisa ngasih tahu kita kalau si adik bayi sudah gerak-gerak karena mau bangun atau diganggu nyamuk. Proses instalasi kamera pengawas ini juga sangat mudah. Tinggal plug dan play, terus sambungkan ke gawai melalui koneksi internet. Mantap kan? Jadi membantu para bunda untuk tetap leluasa beraktivitas, sembari tetap mengawasi si jantung hati. Aduh, yang mana sih Pak kabelnya? Kok nggak kelihatan? Yang putus itu loh Nyil, yang warna merah. Yuk, buruan Nyil, Profesor udah lapar nih. Iya Prof, sebentar lagi.
Pegangin tangannya yang benar ya, Prof. Jangan goyang-goyang. Halo, Prof. Halo, Nyil. Wah, lagi pada repot ya. Wah, ada Melani. Ada apa nih? Kok tumben main ke sini? Melani bawa makanan nih, Prof. Melan habis belajar masak tadi di rumah. Dicobain ya. Wah, pantas wangi banget. Kebetulan Profesor pas lapar. Wah. Pak, ya, jangan dilepas dong tangannya. Aduh, Profesor, gimana sih nih? Unyil, yuk kita kemon. Sobat Unyil, semoga tahun depan dunia sudah membaik. Kita bisa bebas lari-larian lagi tanpa harus takut terinfeksi virus. Amin. Sekarang kita harus berjuang bareng dulu nih. Patuhi sama protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi buat yang sudah memenuhi syarat biar pandeminya cepat kelar. Jayalah terus anak-anak Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional.